Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Faiza, asal Bangkalan Madura. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT secara serempak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu terakhir. Peningkatan ini telah mengundang perbincangan dan pro kontra di masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Fenomena ini seperti melahirkan kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi yang berkualitas, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan. Akibatnya, demo mahasiswa yang memprotes kenaikan UKT pun digelar di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Bahkan, ada kampus berbadan hukum menaikkan UKT hingga menyentuh 164 juta dan 200 juta. Alasan beberapa kampus menaikkan UKT juga seragam bahwa hal ini sejalan dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Namun, nyatanya demo yang dilakukan oleh mahasiswa kebanyakan dilakukan oleh golongan tidak mampu. Sebab, jika mampu, tentu saja mereka tidak akan turun ke jalan memprotes kenaikan tersebut. Pihak kampus mungkin merasa tidak salah atas hitung-hitungan mereka. Namun, bagaimana para mahasiswa yang mengetahui kondisi finansial keluarga mereka adalah mereka sendiri? Kemudian, kenaikan UKT yang signifikan tersebut apakah sudah ada jaminan dari pihak kampus akan dibarengi dengan peningkatan mutu dan kualitas kuliah serta lulusan? Jika tidak, maka tidak usah ada kenaikan UKT, sebab hanya menambah derita mahasiswa dan keluarganya yang belum tentu mampu namun dicap mampu oleh kampus akibat standar yang mereka tetapkan sendiri. Beberapa dampak yang timbul akibat kenaikan UKT bisa terlihat pada beberapa aspek, antara lain: pertama, peningkatan UKT secara serempak tentu memiliki dampak yang signifikan terhadap mahasiswa dan orang tua mereka. Mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan tinggi, terutama yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, hampir terbawah, dan terancam terbawah karena berbagai faktor, mungkin pasti merasa terbebani dengan kenaikan biaya pendidikan ini. Kedua, penyusutan aksesibilitas pendidikan tinggi. Kenaikan UKT bisa mengurangi aksesibilitas pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan finansial mungkin akan kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mempersempit kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan tinggi. Ketiga, peningkatan beban kerja mahasiswa. Untuk memenuhi kenaikan biaya pendidikan, mahasiswa mungkin akan terpaksa mengambil pekerjaan paruh waktu atau bahkan penuh waktu selama masa studi mereka. Hal ini dapat mengurangi waktu yang mereka miliki untuk belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan akademis dan ekstrakurikuler, serta meningkatkan risiko kelelahan dan stres. Solusi yang berkelanjutan kenaikan UKT secara serempak telah memicu berbagai pendapat dalam masyarakat. Ada yang mendukung kebijakan ini dengan alasan untuk menjaga kualitas pendidikan. Namun, ada juga yang menentangnya karena dianggap mempersempit akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sebagai solusi, perguruan tinggi perlu memperhatikan kebutuhan mahasiswa dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka bisa memberikan bantuan keuangan seperti beasiswa atau skema pembayaran yang fleksibel untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu secara finansial. Selain itu, pemerintah juga perlu terlibat dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada perguruan tinggi untuk menjaga agar biaya pendidikan tetap terjangkau bagi semua kalangan. Polemik UKT harus segera diakhiri karena UKT secara serempak di berbagai perguruan tinggi di Indonesia memang menunjukkan upaya untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi. Namun, dampaknya terhadap mahasiswa dan orang tua perlu diperhatikan dengan seksama. Penting bagi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan guna menjaga aksesibilitas dan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.